Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita review saham MBAP ya teman-teman, atau Mitra Bara Perdana, Mitra Bara Adi Perdana. Ini saham ini termasuk saham favorit di komoditas batubara ya. Kita lihat profilnya, oil, gas, dan coal, sektor energi ya. Jumlah sahamnya 1,2 miliar, masih sedikit, masyarakatnya 10%, jadi masih kecil banget masyarakatnya. Dan ini cukup stabil ya kalau masyarakatnya cuma sedikit itu. Nah, kita lihat profitnya berapa. Ini profitnya dari tahun 2019 sampai sekarang itu naik terus teman-teman. IPS-nya aja dari 400 sekarang sudah 2600. Keren. Profitnya 2,4 triliun, cash flow-nya 2,5, equity-nya 3,5 ya, asetnya hampir 5 triliun. Dividen yield-nya kalau di sini 12% ya. PER-nya berapa? 2,5. PBV 2,37. Kalau kita lihat nih pembagian dividen tahun 2022 itu ya, ada 2 kali, Juni sama September ya. Di Juni itu 523, di September 1000. Kalau di total 1500 dibagi harga saham yang sekarang, berarti ini nilainya sudah hampir 20% ya. Nah, ini kemungkinan nanti pembagian dividen lagi di bulan apa kira-kira? Mungkin sekitar bulan Juni juga teman-teman ya. Nanti kita tunggu RUPS-nya ya. Nah, kalau dari harga sahamnya bagaimana? Ini cukup fluktuatif. Kalau 1 minggu ini masih turun, 1 bulan masih di bawah, tetapi sudah naik sedikit ya, sekitar 1,4% ya. Support kuatnya di 6750. Ini sudah mantul. Ini kalau teman-teman mau ambil dividennya sekitar bulan Juni atau bulan apa tadi ya, lupa. Kita lihat bulan Juni atau September, ini bisa mulai beli di harga yang sekarang ya, mumpung murah ya. Karena nanti kalau sudah mendekati pembagian dividen biasanya sahamnya naik tinggi, habis itu terus turun ya. Nah, ini ya, ini kalau kita lihat ini kan ada puncak di sini, ada puncak, kemudian di sini ada puncak juga, terus habis itu turun ya. Jadi mulai dari bulan April ya, mulai bulan April sudah bisa akumulasi, bisa kita mulai beli. Kemudian nanti di bulan Juni pembagian dividen, saat pembagian dividen kita dapat dividennya. Kalau saham itu turun, kita masih di atas ya, saham kita masih di atas. Nanti dividennya bisa kita belikan lagi saham ini lagi untuk ambil dividen bulan berikutnya sekitar September ya. Ini cukup prospek ya, karena kalau kita lihat harganya ini satu tahun tetap di atas naik, 3 tahun juga naik, 5 tahun pun juga naik nih teman-teman ya. 2018 sempat naik tinggi, kemudian turun di 2020 saat COVID, turun di 1.300, kemudian naik sampai sekarang tuh di 6.800, sempat tertinggi di 10.000. Ini kalau untuk jangka panjang cukup menarik karena memang sudah terbukti pembagian dividennya lumayan stabil ya teman-teman. Ini kemungkinan di bulan Juni itu dividennya berapa? Kalau kita lihat track recordnya ya, pembagian dividen di bulan Juni ya, itu selalu lebih besar daripada tahun sebelumnya ya. Jadi ini tahun September ini 2022 ini kan sekitar 1000, berarti bulan Juni bisa jadi lebih dari 1000 ya. Jadi itu, tapi nanti tetap kita tergantung RUPS-nya ya. Ini kalau kita lihat RUPS-nya itu bulan apa? RUPS-nya 7 Juni ya, untuk tahun kemarin 2012 7 Juni. Terus
dan 12 Januari, yaitu yang 7 Juni ini untuk dividen bulan September mungkin ya. Kalau kita lihat chartnya ya, ini chartnya masih di bawah ya teman-teman. Kalau kita lihat ini pernah harga tertinggi di berapa ini ya, 11.000 ya teman-teman. Ini tahun berapa ini, 15 September nih ya, 11.000. Habis itu ARB di 7.900, terus turun terus sampai harga terendah ini di 6.650 ya, 6.650. Kemudian sudah mulai naik sedikit. Kalau dari sisi MACD ini masih belum ada sinyal, tapi seperti ini tuh sebenarnya sudah mulai beli, nggak apa-apa. Cuman kita lihat harga komoditas internasional ya, seperti batu bara dan lain-lain itu naik apa enggak. Kalau naik sentimennya bagus, kalau turun berarti sentimennya kurang bagus. Ini sudah menembus MA5 ya, 6.820. Target berikutnya di MA10 ya, 7.015. Nanti kalau sudah bagus tembus MA200 itu 7.300, berarti siap-siap terbang ya. Tapi biasanya potensinya sudah mulai berkurang. Jadi kalau kita mau beli ya mulainya harusnya sekarang ya. Secara teknikal nih, kalau kita lihat di bawahnya RSI stokastik RSI buy, strong buy, MACD sell ya karena sudah minus, tetapi sudah mulai ada perlawanan untuk naik. William strong buy, jadi ini bisa untuk beli. Foreign kemarin keluar karena ini masyarakatnya cuma 10% ya, jadi mungkin saham ini benar-benar tergantung sama ini ya, pemiliknya ya. Jadi mau dibawa naik atau turun itu terserah ya. Jadi di sini kita lihat ini bid offernya kecil-kecil ya. Ini 6850 cuma 119 gitu ya. Kalau ini udah dibatasi ini di 6.750 di 381. Jadi kalau mau masuk di saham MBAP ini ya memang kita selain dapat capital gain juga dapat dividen yang cukup besar ya. Jadi total dividennya mungkin sekitar 20%-an lebih juga itu ya. Hampir saham-saham batubara yang dividennya besar itu harganya cukup bagus ya. Kalau teman-teman mau masuk besok bisa masuk, ditunggu di 6750 ya. Kalau misalnya itu jebol nanti dibawa lagi ke 6675 ya atau 6700. Nanti antri buy di sini. Tapi harga yang sekarang itu sudah cukup murah ya, sangat murah. Jadi bisa mulai cicil beli. Terus target terdekatnya di sekitar 7.000 berapa ini? 7.200-an ya. Kalau untuk swing ya. Tetapi kalau untuk trading ya cukup 2%, 3% kita jual, nanti antri lagi di bawah. Tetap gunakan money management, jadi jangan masuk dalam satu titik, bagi beberapa titik ya. Kalau misalnya 3 titik apa 5 titik itu bagus, atau malah 10 titik gitu kan, lebih stabil. Oke, itu dulu teman-teman untuk review saham MBAP ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.